Kalau pemerasan itu kan ada pemerasan yang fisiknya orang dilukain, ada juga orang diancam dibunuh. Nah itu kan pemerasan kan. Nah itu nggak bisa ditangguhkan karena melukai orang baik secara psikis dan fisik. Apa karena 20 tahun penjara juga Bang? Itu salah satu standar dari hukum kita yang mengatur bahwasanya kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu pasti ditahan. Tapi sebenarnya walaupun diancam 5 tahun bisa juga ditangguhkan penahanannya. Tapi khusus perkara-perkara yang objektifnya seperti ini, itu memang posisinya adalah tetap ditahan. Jadi ada perkara yang posisi penahanannya karena subjektivitas dari penyidik, tapi ada juga perkara yang penahanannya karena objektivitas dari perkara itu sendiri. Yang disebut objektivitas perkara itu sendiri misalnya perkara pencurian. Karena perkaranya pencurian ya nggak mungkin dilepaskan dia setelah ditangkap. Perkara pembunuhan, kan nggak pernah ada perkara pembunuhan si pelakunya kemudian dilepaskan, ditangguhkan, kan tidak ada. Sama kayak pemerasan tidak pernah ada. Kalau misalkan pengen justice collaboration Bang? Justice kolaborasi, justice kolaborator kan? Iya, kolaborator. RJ namanya. Iya. Iya kan? Iya. Apa kebanyakan restoratif justice. Jadi kalau kita bicara restoratif justice, tidak semua perkara bisa restoratif justice. Perkara yang tidak bisa itu pembunuhan, pencurian, itu sebenarnya tidak bisa. Penganiayaan berat itu sebenarnya tidak bisa. Yang bisa restoratif justice itu yang delik-delik aduan, tindak pidana aduan, misalnya pencemaran nama baik, kita masih bisa mengadakan restoratif justice. Atau kasus delik aduan yang lain, misalnya perzinahan, itu bisa restoratif justice ya. Tapi kalau dalam pembunuhan, pemerasan, penganiayaan berat, percabulan anak di bawah umur, perkosaan, itu nggak ada restoratif justice. Begitu. Jadi kasusnya yang kita berarti kan kasus yang sifatnya adalah pemerasan. Jadi tidak dikenal restoratif justice. Tidak ada RJ. RJ ini adalah di mana posisinya adalah sama-sama menguntungkan, win-win solution. Gitu, sama-sama menguntungkan, di mana keadilan itu didapat berdasarkan kesepakatan para pihak dan adanya perdamaian. Begitu kan? Jadi itu yang disebut RJ. Perkaranya tutup, kita cabut laporan. Siapa yang bisa cabut laporan? Hanya delik aduan yang bisa cabut laporan. Kalau delik pidana umum tidak pernah bisa cabut laporan. Apakah pemerasan delik aduan? Jawabannya tidak. Pemerasan itu tidak pidana umum. Gitu. Korbannya ada. Sama kayak penggelapan, penipuan itu sebenarnya delik pidana umum. Ada korbannya tapi itu merugikan masyarakat juga. Gitu. Jadi, tapi kalau penipuan penggelapan masih bisa tuh baku atur untuk kemudian saling berdamai, misalnya kalau uangnya dibalikin sudah diputuskan berdamai, masih bisa. Tapi kalau kasus pemerasan agak berbeda, karena kasus pemerasan sama seperti kasus pencurian berat, penganiayaan, pembunuhan itu sama ya. Karena ada unsur ancamannya itu. Ancaman ini bisa macam-macam, ada ancaman membunuh, ada ancaman menculik, ada ancaman membakar rumah, ada ancaman yang halus, nanti ancamannya nanti jelek-jeleknya kamu nggak kita ceritakan ke publik, itu kan termasuk ancaman yang paling halus itu. Nah, pemerasan yang paling halus yang seperti tadi itu, mengancam, memeras, pemerasan yang paling halus ya, memeras dengan cara nanti kalau kamu ngasih uang, nanti saya nggak ceritakan tuh keadaan rumah tangga keluarga kamu, yang baik-baik aja saya ceritakan. Itu kan itu termasuk pemerasan secara halus, tapi tetap pemerasan. Yang memberikan uangnya itu Bang? Memberikan uang ya korban, yang memberikan uang karena diperas ya korban. Jadi korban itu kemudian menyerahkan uangnya karena dia merasa diperas dan diancam. Karena biasanya pemerasan itu dibarengi dengan ancaman. Setiap pemerasan harus dibarengi dengan adanya ancaman-ancaman, baik ancaman kasar maupun ancaman halus. Artinya kan ketika dia mengasih uangnya, artinya kan produknya dia bermasalah Bang. Apakah kena juga Bang? Enggak, itu korban. Jadi orang yang diperas itu selalu korban. Makanya kasusnya pemerasan. Jadi ada pemerasan, ada suap penyuap. Suap penyuap itu biasanya adalah dengan pejabat negara, penyuapan kan, bribery namanya kan. Jadi penyuapan itu kita swasta menyuap pejabat negara, tujuannya apa? Supaya ada putusan. Misalnya kita mau ngelamar kerja ke jadi CPNS, kita nyuap tuh si pejabat negara yang melaksanakan penilaian CPNS kan, akhirnya kita diluluskan. Itu namanya penyuapan. Tapi kalau swasta dengan swasta, jawabannya tidak. Ada lagi, misalnya sepak bola, ada pertandingan, kemudian pertandingan itu diselenggarakan tapi ada posisi suap penyuap memenangkan satu posisi, itu masih bisa dipidana karena penyuapan. Tapi biasanya penyelenggaraan sepak bola kan yang mengadakan adalah pihak negara juga.
Karena kan ada wasitnya, wasit yang datang dari negara kan, bukan wasit swasta. Bang, tapi kan ini personal bang, bukan kayak Harvey Muiz yang merugikan negara gitu. Iya. Tapi kok hukumannya sama sih bang? Ini personal, enggak. Kasus ini kan kayak kasus pembunuhan. Kita misalnya ada satu orang membunuh orang lain, itu kan personal. Si A membunuh si B, itu kan personal. Tapi yang dirugikan adalah publik, makanya disebut tindak pidana publik. Walaupun ini personal. Begitu sama juga pemerasan. Si A memeras si B dengan ancaman. Ini kan personal. Tapi kemudian yang dirugikan adalah publik. Nah, ini yang disebut sebagai tindak pidana umum. Jadi pemerasan termasuk tindak pidana umum, sama seperti kasus pembunuhan. Dan nilai posisi perkaranya sama, nilai kelukaan bagi keadilan itu sama. Walaupun nominalnya beda bang. Nominalnya bisa berapa aja kan? Bisa 1 triliun kayak kasus Pertamina kan? Kuadriliun. 1 kuadriliun kan? Bisa cuman 700 triliun kayak kasus Harvey Muiz. Bisa juga cuma 4 miliar, tapi nilai perkaranya sama. Bang, Nilai kelakuannya sama. misalkan ini apa kalau ada yang mau menjenguk kasus pemerasan ini dibatasi bang atau gimana sih bang? Karena kan tadi salah satu temennya Iya. ada yang mau datang tapi nggak boleh masuk gitu. Jadi begini, penjenguk terhadap tersangka yang ditahan, terhadap orang yang gantung ada waktunya. Senin Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat misalnya, jamnya jam 9 sampai jam 3. Itu ada waktunya. Kemudian tidak semua orang, tidak semua keluarga boleh menjenguk, hanya pada saat-saat tertentu dan keadaan tertentu dan siapa aspeknya. Jadi nggak bisa semua orang kemudian bisa menjenguk. Ini kan bukan rumah sakit nih, ruang tahanan. Kalau rumah sakit masih bisa, rumah sakit aja ada waktunya tuh. Posisi orang menjenguk. Sama juga ruang tahanan juga ada untuk menjaga ketertiban di dalam tahanan. Jadi nggak semua orang bisa. Jadi yang bisa itu biasanya cuma penasihat hukum sama keluarga saja yang bisa menjenguk.